kurang tahu sih. Baru dengar sekarang nih malah saya serentak. Iya. Tahu. Sekedar tahu saja lah. Ya. Kurang setuju sih. Kenapa? Karena masih kalau yang dicoblos gambarnya kan banyak, kan masyarakat kan ada yang tahu dan ada yang tidak. Saya sangat setuju kalau diadakan pemilu serentak. Ya. Alasan yang pertama adalah bisa menghemat dana, artinya dana yang ada bisa dikembangkan yang lain. Aku setuju. Bagus sih biar nggak ribet. Saya belum setuju ya. Karena dari calon-calon baik legislatif maupun presiden pun saya belum ada yang serp gitu. Menurut saya kurang setuju karena biasanya kalau pemilu kan pas pemilu suasana pemilu kan banyak kerusuhan gitu ya. Setuju sih gitu. Tapi ya emang bagus gitu kan, kita nggak bolak-balik ke TPS ya kan. Anggarannya lebih ringan lah. Ya, saya lebih cenderung untuk dipisah ya, pemilihan. Ya karena pemilik dulu itu nanti kita bisa tahu mengkerucut mana apa yang akan dipilih untuk presidennya. Menurut saya setuju-setuju aja karena bisa menghemat anggaran negara ya. Anda kembali menyaksikan Lawan Bicara, bukan sekedar adu debat, tapi adu argumen yang bermartabat. Mas Hasto, saya langsung ke Anda. Sebenarnya kita ruginya apa sih kalau kita tuh melakukan pemilu serentak ini? Sebelum saya jawab ruginya, boleh nggak saya jawab, Pak? Yang tadi Silakan. terputus, saya potong. Silakan Mas Hasto. Saya ke depan untuk mendengarkannya. Ya, justru yang terjadi pada bulan Januari 2013 yang kemudian sampai April itu kemudian tidak diambil keputusan, itu menunjukkan semakin kuatnya politisasi dari judicial review itu sendiri. Nah, seharusnya kan politik judicial review. Betul. Di mana politik judicial review itu harus mengandung konsistensi di dalam membangun kelembagaan demokrasi kita di situ. Makanya pertanyaan saya Pak Hasto. Sekarang yang mengajukan gugatan itu masyarakat sipil. Tidak ada partainya sama sekali. Masyarakat independen yang membaca aspirasi masyarakat, yang tadi kita udah dengar ribet, banyak dana. Sekarang aja pemilu kita menghabiskan hampir 30-40 triliun lebih uang kita itu untuk pemilu yang tidak, itu legislatif, belum nanti pilpres ya. Jadi kalau kita total hampir 100 triliun uang kita habis ya. Jadi kalau kita pukul sekali rata mungkin setengahnya habis gitu. Itu pertama. Nah, oleh karena itu pertanyaan saya, kalau kan tidak dibacakan itu setelah pergantian. Jadi Pak Mahfud keluar, kemudian digantikan oleh Pak Akil. Pertanyaan saya, kepentingan partai mana yang masuk sehingga kemudian tidak dibacakan hasilnya? Itu harus dikoreksi juga, belum putusan. Harus dikoreksi bukan hanya kepentingan partai, Pak, tapi juga kepentingan modal mana, Pak? Itu harus dilihat juga. Kalau masyarakat independen nggak ada kepentingannya. Kepentingan kita semata-mata pertimbangannya itu. Kita nggak peduli thresholdnya bagaimana, kita nggak peduli partai mana yang akan diundung dari ini. Yang mau kita jelaskan ini, pemilu serentak ini dari aspek manapun sangat menguntungkan. Tapi kalau konteksnya 2014, memang maka dalam hal ini sebenarnya kita bisa melihat bahwa Mahkamah Konstitusi yang seharusnya hakimnya memiliki sifat kenegarawanan ternyata kan terpengaruh juga oleh kepentingan tarik-menarik kepentingan politik. Ini yang menjadi problem ketika 88 hari menjelang pemilu akan diambil keputusan. Kalau kita berbicara substansi, Kongres ketiga PDI Perjuangan. Jadi kami setahu saya, Pak, tanggal 23 ini sudah akan dibacakan. Jadi mau apa? Ya, kecuali substansi. Bapak tadi kan nanyakan substansi kami PDI Perjuangan. Kongres ketiga kami memutuskan bahwa demi penguatan sistem presidensial, maka kami sependapat dengan gagasan pemilu presiden mendahului pemilu legislatif. Supaya apa? Di dalam penguatan sistem presidensial tersebut ada kepastian terhadap penguatan jabatan presiden. Yang jadi bukan serentak tapi justru dibalik pilpres dulu. Tetapi sebetulnya tidak ada argumen yang kuat yang mewajibkan bangsa ini harus mendahului pemilu legislatif baru pemilu presiden. Faktanya sekarang PDI Perjuangan malah mengusulkan pilpresnya terlebih dahulu baru pemilu legislatif. Tidak sesuai dengan yang dilihat juga pemilu dan lain-lain dong. Bapak-bapak kita lihat di sini. Ini kan nanti yang kita membahas juga pemilu itu ada pemilihnya. Ini orang kita ribut-ribut di sini lebih elitis kan. Sebenarnya
pemilih sendiri di sini bingung. Sebenarnya lebih baik. Pak Cipta juga pemilih di sini. Nah, Pak Cipta, Bapak melihatnya di sini bagaimana Pak? Apakah pemilih justru lebih cenderung nantinya akan dibingungkan jika tiba-tiba memang harus serentak pada tahun ini? Wah, ini bisa kacau, Pak. Keluar dari jadwal yang sudah ada. Langsung dilaksanakan sekarang, Pak. Pak. Begini, Pak Pare. Secara konseptual, saya setuju, Pak. Digabung, Pak. Betul. Bisa hemat, ya. Terus bisa mengurangi gontok-gontokan, gitu, Pak. Tapi untuk sekarang ini belum, Pak. Dan rakyat kita belum siap menurut saya. Belum, Pak. Itu akibatnya tadi, Pak. Bisa menghasilkan kualitas pemilu yang kurang bagus, Pak. Terus apa? Nanti presidennya bisa gawat, Pak. Jadi isunya bukan memperbanyak capresnya. Iya, nah, oleh karena itu makanya tunggu Pak Ri. Kalau kita mengatakan zero threshold, konsekuensinya ambang batas parlemen harus dihapus juga. Semua orang bikin partai harus boleh ikut dalam peserta pemilu. Kan lebih kacau. Kan sekarang ketahuan bahwa sebetulnya kan keberatan dari lawan bicara kita ini bukan pada substansi gugatan. Tapi apakah akan diberlakukan 2014 ini atau tidak, kan kira-kira gitu. Kalau sekiranya putusan MK itu mengabulkan gugatan kita. Kalau saya menganggap diberlakukan. Kenapa tidak? Di gugatannya Mas Rey dan kawan-kawan harus di 2014. Jelas kita nyatakan di situ. Pertama kita minta ini prioritas dibahas. Kedua kita minta kalau ini diputuskan per April harus diberlakukan untuk 2014. Kalau April tahun lalu. Artinya masih ada waktu spare belum ada apa-apa kok tahapan pelaksanaan pemilu kita saat itu. Gitu. Jangan bicara substansi, tapi dalam konteks kelembagaan demokrasi. Bagaimana sebuah Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya juga pernah menolak judicial review, yang pada dasarnya substansinya, kalau saya mendengarkan penjelasan dari Pak Yusril, tidak jauh berbeda. Hanya Pak Yusril menggunakan konsideran salah satunya pasal 14, di mana itu juga acuannya kepada pasal 13 dari Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008, sehingga rentetannya itu juga kepada threshold. Bagaimana sebuah lembaga yang namanya Mahkamah Konstitusi nantinya, karena dibaca tarik-menarik kepentingan, ada persoalan kewibawaan tadi, yang kemudian membuat sebuah tafsir atas konstitusi yang kemudian berbeda-beda. Itu menjadi sebuah persoalan. Saya kira di sini kita berbicara juga jangan berbasis asumsi. Misalnya Prof. Cipta Lesmana mengatakan berbasis asumsi rakyat tidak siap, misalnya begitu. Dulu tahun 98 kita tidak pernah berpikir Indonesia akan melalui krisis multidimensi ini dengan damai, relatif dibandingkan dengan transisi dari otoritarian ke demokrasi di Amerika Latin misalnya, di Timur Tengah hari ini. Tapi rakyat kita siap, Pak. Jangan pernah menganggap rakyat kita bodoh. Meskipun pendidikan mereka rendah, tetapi mereka lebih dari siap dibandingkan kita yang ada di elit. Akibat dari pelaksanaan demokrasi liberal ini, Pak, kita sudah sama-sama lihat, Pak. Akibatnya, Pak, banyak sekali akibat yang negatif, Pak. Tetap kalau saya sampai hari ini tetap berpendapat rakyat Indonesia sebagai besar belum siap demokrasi liberal. Yang negatifnya itu ini usul kita. Kalau sebetulnya ini kan April sudah sayang tidak dibacakan. Sekarang tanggal 23 Januari akan dibacakan. Kita punya asumsi dan mudah-mudahan itu betul. MK mengabulkan, gitulah kira-kira. Apakah kemudian 2014 ini diberlakukan? Iya. Caranya apa? Menarik pemilu legislatif masuk ke pemilu presiden. Dan nggak ada yang tidak begitu sederhana, Pak Rey. Tidak begitu sederhana. Kan banyak aturan main juga, Pak. Waduh, banyak. Selama itu masih di tahun yang sama, di 2014 hanya dibutuhkan waktunya saja mungkin dari April ke Juli atau ke... Pertama begini, masa bakti anggota DPR kita baru berakhir per Oktober. 20 Oktober. Jadi kalau misalnya Juli kita buat pemilunya sesuai dengan pemilu presiden, seharusnya tidak masalah. Juli, Agustus, September masih sudah terdapat anggota DPR yang akan dilantik bulan Oktober. Enggak ada masalah. Logistik sudah tersedia, simpan saja dulu. Sebentar, Pak Rey. Benar tidak? Namanya sebuah pemilu. Selamat datang pemilu serentak pada tahun 2014 ini. Pak Rey Rangkuti. Ya, sebentar. Namanya pemilu yang dikatakan pemilu tercipta agar lebih demokratis, lebih fair. Itu ada sebuah aturan main yang dipahami bersama. Mengapa pemilu 2008 sampai muncul yang namanya mafia pemilu? Salah satu kasusnya misalnya Ibu Andi Nurpati. Mengapa ada kasus itu? Karena saat itu, sebentar Pak, saya selesaikan dulu. Saya mendengar Bapak tadi. Karena adalah perubahan di dalam sebuah regulasi yang kemudian dilakukan secara mendadak. Sementara kalau kita melihat the General Convention of Election, itu dinyatakan 1 tahun paling tidak sebelum pemilu. Itu nggak boleh ada sebuah peraturan-peraturan. Apalagi ini peraturan tidak lagi berdasarkan pada persoalan bagaimana membangun kelembagaan demokrasi kita. Tetapi sekali lagi hanya dalam suatu motif untuk memperbanyak calon presiden. Motifnya bukan saya boleh masuk. Jadi 1 tahun menjelang pemilu tidak boleh ada perubahan, Pak. Tapi ini 80 hari loh menjelang pemilu. Saya jawab. Pertama begini.
Apa ada perubahan di situ? Kalau dari aspek peraturan hanya mungkin berkenaan dengan apakah threshold pakai atau tidak. Cuma itu. Tetapi di legislatif tidak ada peraturan yang dirubah sama sekali. Yang dirubah itu cuma membentukkan jadwal pemilu. Tapi peraturannya sama sekali. Undang-undang 2008 gimana Pak? Bagaimana? Undang-undang dengan sendirinya. Kita tahan dulu, kita jeda dulu. Masih ada waktu di segmen berikutnya. Ya, saat lagi di lawan bicara. Aquaproof itu kan bukan Aquaproof. Beli ini dapat hadiah. Bukannya ngirit, malah jadi nambah duit. Makanya pilih Aquaproof. Keindahannya teruji melindungi rumah Indonesia. Pilih Aquaproof. Pasar bebas dunia, ancaman inflasi, pembentukan dan penerapan kebijakan adalah sedikit dari sejumlah tantangan yang harus dijawab untuk membuat Indonesia tampil sebagai raksasa ekonomi dunia. Dapatkan pencerahan dan temukan solusinya di Economic Challenge bersama saya, Suryo Pratomo, setiap Senin jam 9 malam. Kini, Economic Challenges hadir setiap Senin jam 9 malam. Anda kembali menyaksikan Lawan Bicara, berbicara soal pemilih. Kami memiliki banyak pemilih di sini, calon pemilih yang kontra bahwa akan dilakukan pemilu serentak. Silakan pendapatnya. Silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Diah Hirawati dari Fatimah Hijabers Tangerang. Menurut saya, apabila dilakukan secara serentak itu akan membingungkan pemilih. Karena dengan banyaknya kertas suara, tidak fokus. Mereka kadang mungkin dengan lebih fokus ke pilpres daripada ke pilegs. Jadi tidak efektif menurut saya. Bingung di bilik suaranya begitu ya. Apakah mahasiswa dari Akademi Litigasi Indonesia juga khawatir akan bingung juga nanti di bilik suara? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rizky Fadili Robi dari Akademi Litigasi Indonesia. Jadi di sini saya memberikan argumen bahwasanya tadi dijelaskan bahwasanya masyarakat tidak siap, ya. Kita ketahui bahwasanya 2014 adalah 2000 tahunnya untuk pemilu. Jadi masyarakat udah mengetahui itu bahwasanya 2014 udah akan diselenggarakan tahunnya pemilu. Mengenai penyelenggaraannya di awal maupun di akhir tentu siap. Ya, enggak masalah. Dan juga intinya lebih hemat, praktis dan tidak ada. Oke, kita dapat poinnya. Tidak berkurang semuanya. Jadi itu terima kasih. Lebih hemat, lebih praktis itu dari kacamata calon pemilih. Bukan partai loh itu tadi ya. Bukan partai. Silakan. Dilanjutkan lagi Pak debatnya sebelum kami tutup acaranya. Silakan. Jadi banyak mempertanyakan kepentingan kami apa, motif kami apa kan begitu. Ya kan? Dan itu kita tidak tanggapi. Motif kami adalah kepentingan menegakkan demokrasi berdasarkan konstitusional, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Itu kepentingan kami, motif kami. Karena kita tidak boleh lagi salah lagi, tidak boleh berlama-lama salah menegakkan sistem presidensial ini. Mulai teorinya begitu Pak Jamal. Prakteknya pasti motifnya itu Yusril mau jadi calon presiden jelas sekali Pak. Ya itu konsekuensi Pak, itu soal lain Pak, soal lain lah. Semua bisa mau jawab Pak. Sudah dideklarasikan sudah jelas Pak ya. Dulu Pak. Dia sudah dideklarasikan kok. Diluluskan perlu sosialisasi. Jadi nggak mungkin gampang begitu tinggal pindahin aja tanggalnya. Nggak, sosialisasi nggak urusan KPU Pak, silakan KPU lah. Artinya Pak Cipta, sosialisasi kita makin panjang. Panjang Pak, pasti. Karena kalau kita misalnya ditetapkan bulan ini dan lagi-lagi mengabulkan permintaan kita, artinya sistem presidensial itu sejak Februari sudah bisa disosialisasikan oleh KPU. Jadi keputusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa seharusnya dinyatakan sebagai sebuah hukum. Mahkamah Konstitusi bukan lembaga legislasi. Kita tidak menganut sistem legislasi 1,5. Sekali lagi, yang dilakukan Pak Mahfud MD pada tahun 2008
adalah kecelakaan di dalam tata negara kita. Itu pertimbangan begini. Ini lain. Begini, saya kira kita sedang berbicara fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator. Karena dia negative legislator, yang dia bisa lakukan adalah membatalkan pasal tentang apa yang diperhitungkan. Betul. Dan ini tidak perlu membuat materi muatan baru. Ini hanya membatalkan saja ketidakserentakan undang-undang pemilu presiden yang berlaku 42/2008 itu saja. Yang itu didalilkan bertentangan dengan undang-undang. Begini. Kita kan perlu melihat bahwa sebuah aturan itu tidak hanya mempunyai soal ansih soal hukum, tapi dia menghitung sosiologis, menghitung efek filosofi dan sebagainya. Tidak semudah itu kita membayangkan itu satu. Yang kedua bahwa tadi disebutkan tidak fokus kepada pileg, maka substansi dari pemilihan umum legislatif itu menjadi turun nilainya, orang akan lebih berkonsentrasi kepada pilpres. Maka saya tadi mengatakan bahwa untuk apa ngurus pilpres? Boleh saja misalnya partai kami dapat 1%, tapi yang penting presiden kami menang. Akan begitu pikirannya. Oleh karena itu, apakah secara sosiologis masyarakat bisa memahami bahwa begitu pentingnya pileg dan pilpres serentak? Oleh karena betul masyarakat kemudian kami kan partai baru, partai baru yang baru sekali ikut pemilu. Seharusnya kami Nasdem punya kepentingan agar ini diloloskan. Kalau bicara itu. Tapi kemudian itu pun kita tolak karena melihat situasi bangsa dan negara jadi tidak gini, pas kita pada hari ini sering membawa masyarakat. Kemudian begini Mas. Masyarakat belum sebentar. Kemudian waktu membuat partai kita memahami bagaimana misalnya di KPU saja, misalnya hanya lulus 10 partai politik. Tiba-tiba digugat di PT UN, kemudian muncul 2. Dari sini saya kelihatan ketidakkonsistenan. Bagaimana membuat partai akan datang? Ini tidak dimimisi presiden lah. Maksud saya bahwa dampak ini menjadi ke semua hal. Saya kasih teori aja. Secara umum, semua pemilu legislatif dan presiden yang dilakukan secara serentak justru membuat masyarakat kita terfokus kepada memilih presiden sekaligus memilih partai. Jadi nggak ada yang mengatakan disparitas seperti sekarang. Di legislatif dia pilih partai A, di pilpresnya dia pilih B gitu. Tapi pemilu presiden akan dengan sendirinya secara faktual di dalam berbagai praktek yang kita lihat, kalau sudah pemilu serentak dilakukan, orang sekaligus memilih calon presidennya, sekaligus partai politiknya. Itu yang dibayangkan oleh Pak Ciptaan nggak terjadi. Justru dengan pemilu serentak, kalau pilpresnya kita pilih partai A, otomatis di legislatifnya juga partai A akan dominan. Jadi gini aja, gini nih. Tapi itu kan masih asumsi kita jadi semua. Jadi begini nih, kalau secara sedikit saya perlu jelaskan. Saya perlu kasih tahu ya. Saya perlu kasih tahu bahwa di MK itu, saya perlu kasih tahu. Pemilu serentak itu bagian dari kepentingannya adalah dalam konteks konsolidasi demokrasi, di mana pemilihan presiden dan partainya sama di legislatif. Kalau Anda mau jadi presiden itu sebagai presidenmu, Anda pilih partai ini. Di saat di saat situasinya misalnya partai politiknya sudah cukup kuat, kemudian aturannya memang konsisten kita tegakkan. Tapi kondisi hari ini saya sebutkan tadi, lolos 10 tiba-tiba lolos 2, yang KPU sudah tidak loloskan, kemudian digugat DPTN kemudian lolos. Artinya saya menyebutkan bahwa kalau ini kemudian diiming-imingi bahwa peserta pemilu itu bisa langsung mencalonkan presiden. Saya bisa bayangkan nanti orang semua akan berusaha setengah mati. Maka timbul kan 38 partai. Iya. Itu yang dikhawatirkan. Yang dikatakan begini Pak. Memang secara asumtif saya mengatakan pemilu serentak itu seolah-olah akan menghilangkan threshold. Itu seolah-olah. Tapi belum tentu juga. Belum tentu juga. Hilang Pak, pasti hilang Pak. Begini Mas Rey. Orang menetapkan threshold itu adalah setelah pemilu. Dia tidak bisa pemilu tanpa threshold tanpa pemilu. Thresholdnya pemilu misalnya begini Pak. Anda mau mencalonkan presiden tahun 2019. Kita pakai threshold mana? Bukan hasil pemilu 2019. Makanya. Hasil pemilu 2014. Lah, sebentar. Bagaimana kalau bagaimana kalau partai baru misalnya yang belum pernah ikut pemilu enggak ada threshold? Tidak dengan sendirinya. Bagaimana itu mencalonkan presiden? Oke. Pak Jamal. Tinggal sebentar Pak Jamal. Kalau misalnya pakai begini, mencalonkan presiden tahun 2014, thresholdnya terus mana nih? Kalau coba saya kasih tahu. Kalau yang sekarang iya, tetapi untuk 2019 partai ada partai baru lagi. Ada partai baru lagi. Coba Pak Mario, coba oke. Pak Jamal dulu. Ada di MK itu ada namanya pertimbangan-pertimbangan. Pertimbangan-pertimbangan itu melalui interpretasi. Dia pendekatnya bisa sosiologis, bisa macam-macam, bisa historis, bisa macam-macam. Ya, bisa filosofis. Ya. Itu terserah ditafsirkan itu ada. Tapi kita berargumentasi ini menurut kita, tafsiran kita kan begitu. Nah, kalau kita keberatan, PDIP keberatan,
Nasdem keberatan. Ajukan sekarang sebagai pihak terkait. Keberatan itu bukan keberatan PBB tidak boleh mengajukan. Haknya PBB mengajukan. Jangan menghati-hati rakyat lah. Rakyat begini nggak usah lah. Baik. Debat. Waktu kita habis, Bapak-bapak, terima kasih. Terima kasih. Profesor Cipta sebagai ahli silakan. Kita tunggu saja nanti apa keputusan yang dihasilkan putusan dari Mahkamah Konstitusi di tanggal 23 Januari untuk Mas Ria dan kawan-kawan juga, dan tepatnya untuk Pak Yusril, PBB dan kawan-kawan juga. Apa hasilnya kita nantikan sama-sama. Tanggal 23 Januari. 23 Januari, ya. Dan pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Anda menyaksikan Lawan Bicara bukan hanya adu debat, tapi adu argumen yang bermartabat. Sampai jumpa. Thank you.